bersama Engkau. Dan jemaat yang berkumpul pada sore hari ini, satukan kami dalam tali kasih-Mu, jauhkan kami dari perpecahan. Biarlah Roh yang mengikat kami, agar pujian yang kami naikkan itu berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan kebaktian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, shalom, puji Tuhan, selamat sore, selamat kita beribadah hari ini. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Kita bangkit berdiri bersama-sama dulu, ya, seperti lainnya. Salam. Tiada yang dapat
Kasihan ngomong. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu terlambat, tak ada lagi waktu terlambat sudah. Tuhan tidak pernah berdusta. Oh, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli
dan kami percaya dengan iman kami kepada Tuhan, maka di sanalah kami akan melihat sesuatu terjadi, pertolongan mujizat terjadi dalam hidup kami. Dan kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Kita akan berikan persembahan syukur kita. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan setiap persembahan. Kita akan berdoa. Puji Tuhan, kita sudah ada di sesi terakhir di hari kedua, sehingga tinggal beberapa jam kita akan akhiri. Mari kita akan memberikan persembahan, bukan karena kita diberkati, karena memang Tuhan sudah berkati kita. Jadi ini adalah respon kita terhadap kebaikan, terhadap pemeliharaan Tuhan. Jadi kita akan beri. Apakah semua sudah mendapat atau kebagian amplop? Coba angkat tangan. Kalau belum kebagian amplop, angkat tangan supaya nanti pengurus bisa membagikan amplop. Amplopnya diisi ya, yang amplop kosong. Udah ada. Tuhan tidak melihat amplopnya, cuma melihat isinya doang. Ya itu bercanda. Jadi mari kita akan siapkan, kita akan memberi semua karena Tuhan. Jadi kita akan memberi bahwa Tuhan sudah pelihara kita, sudah sertai kita selama 2 hari di tempat ini berdoa dan puasa. Kita boleh kuat, kita boleh lewati semua karena kekuatan Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita, tanda syukur kita kepada Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami beri kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan baik dalam hidup kami. Kalau kami kuat bertahan sampai pada hari ini, Tuhan, bukan karena kekuatan Tuhan. Dan banyak hal yang Tuhan telah percayakan, banyak hal yang kami sudah alami, perkara-perkara ajaib yang kami boleh terima dari Tuhan lewat doa dan puasa pada Juli ini, Tuhan. Semua karena berkat Tuhan. Kami boleh ditemukan, kami diingatkan, bahkan sekaligus juga kami ditegur oleh kebenaran firman. Biarlah semua boleh mendatangkan kebaikan. Karena itu Tuhan, tanda syukur hormat kami kepada Tuhan. Kami angkat, kami memberi persembahan itu kepada Tuhan. Kami tahu ini bukan karena kuat hebat kami, tapi sumbernya dari Tuhan. Karena itu kami kembalikan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah tanda syukur kami. Kami akan memberi Tuhan. Biarlah Tuhan kuduskan setiap persembahan kami, supaya boleh mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di doa dan puasa, Tuhan. Dan biarlah kami pastikan menabur di tanah yang subur, di tempat yang benar. Dan Tuhan yang berkati setiap bentuk persembahan kami. Berkati lewat usaha bisnis, rumah tangga, kesehatan kami, cita-cita kami, bahkan apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil, beruntung, diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami akan terima berkat Tuhan yang sempurna, yang utuh, sehingga melalang memindah pengeluaran tidak mestinya kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan ucapan syukur. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, silakan. Kita akan berikan persembahan syukur kita. Oh
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Neni akan kemana? Shalom Bapak Ibu, sedikit mengingatkan nanti untuk acara retreat. Jadi kita sudah ada rundown. Nah, tadi Pak Alex sudah mengumumkan bahwa tanggal 1 itu jam 7.30 ya. Jam 8 bis harus sudah berangkat. Karena apa? Karena itu pagi. Pagi biasanya jalan Bogor Jakarta itu agak crowded ya. Jadi minta tolong dengan sangat dan penuh hormat Bapak Ibu, kalau jam 8 tidak ada di dalam bis dan bis sudah berjalan, tidak boleh komplain dan tidak boleh marah ya, karena sudah diberitahu. Yang biasa telat-telat tolong lebih dipercepat langkahnya. Jadi usahakan sebelum jam 8 sudah standby di dalam bis ya. Kemudian jam 6 bis sudah di situ. Iya, jam 6 bis sudah ada di Robinson. Kemudian dress code, karena ini bertepatan dengan Agustus, Hari Independen Indonesia ya, Hari Kemerdekaan, jadi bernuansa merah dan putih. Artinya begini, Bapak Ibu yang punya atasan kaos yang warnanya merah, usahakan dibawa. Kemudian kaos putih, atau yang punya celana merah dan celana putih. Nah, nanti kita akan pakai untuk foto bersama. Ada sesi foto bersama. Nanti Pak Alek kita akan buat banner ya, supaya ada kenangan. Nah, di banner itu nanti ada tema dan tanggal, supaya ingat, oh retreat 2024 itu di bulan Agustus dan bernuansa merah putih ya. Kemudian rundown kurang lebih adalah seperti ini. Bapak Ibu dari rumah yang ikut retreat wajib sarapan sendiri-sendiri. Kemudian selama dalam perjalanan mungkin ada waktu-waktu yang biasa Bapak Ibu makan atau apa, itu bawalah sendiri. Karena kami panitia hanya menyediakan setelah check-in di tempat ini ya, udah dapat tempat semuanya beres, nanti di jam 12 baru ada makan siang. Jadi keberangkatan Bapak Ibu dari jam 8 sampai dengan jam sebelum jam 12 itu masing-masing tanggung jawab dengan diri kita masing-masing. Oke, jelas? Jadi mungkin Bapak Ibu, ya walaupun kita panitia mungkin ada lah ya Pak ya, snack kayak ya nanti misalnya kayak roti atau ya apa lah ya, pasti ada. Kan udah nyampe ada lah. Iya, maksudnya yang kami siapkan mungkin ada. Cuma selama dalam perjalanan di bus atau perjalanan masing-masing yang bawa mobil, tanggung jawab dengan dirinya. Jadi jangan marah sama panitia, kok panitia nggak sediain makan kita selama dalam perjalanan. Tidak ya Bapak Ibu, jadi ingat itu. Nah, kemudian nanti setiap peserta wajib mengikuti setiap sesi. Ada nanti rundown saya bagi, nanti kita akan buat grup dan semua aturan mainnya ada di grup. Ada rundownnya, ada setiap sesi, ada mungkin ibadah setelah check-in, setelah makan siang kita akan ibadah. Setelah ibadah nanti kita akan ada lomba karaoke, ada apa dan apa ya. Nah, persiapkan semuanya. Semuanya ada hadiah hiburan. Hiburan tuh berarti ya cuma buat senang-senang aja gitu ya. Nah, hiburannya makanan sama hadiahnya. Hadiahnya makanan ya? Oh, enggak. Buat minuman. Ya buat seru-seru aja. Nah, Bapak Ibu, di sana ada fasilitas yang kita bisa nikmati bersama. 1, biliar. 2, tenis meja, meja pingpong. 3, kolam renang. Bapak Ibu bisa foto-foto di jembatan kaca, ya. Nah, kemarin kita sudah make sure tanya bahwa kalau kita pinjam lapangan tapi peralatannya sendiri itu free. Kalau yang lalu saya pakai karena permainan dari dia itu bayar. Nah, kalau seperti kayak kita bikin api unggun itu dicas 1 juta ya Pak kemarin. Nah, karena kita dikasih free lapangan, mungkin berbagi dengan orang penginap yang lain. Bapak Ibu yang mau main bulu tangkis dan lain sebagainya boleh bawa sendiri.
Atau mau main sepak bola, bawalah bolanya. Bolanya ada. Oh, bolanya sudah Bola ada. disiapkan. Oke. Orangnya Jadi, belum ada. Nah, Lagi. Orangnya. Oke. Oke ya, jadi ada beberapa ketentuan. Jadi kalau mau main raket, ya raketnya bawa sendiri ya. Kemudian untuk api unggun sepertinya kita tidak buat, tetapi mungkin ada waktu renungan malam. Ya, mungkin kita nanti renungan malam akan diisi pokok-pokok doa kita kepada Tuhan yang kita tulis pribadi, lepas pribadi, kita akan sama-sama nanti angkat. Dan kita semuanya akan, ya kita renungan malam lah. Nanti acaranya kita akan buat renungan malam, ya mungkin bisa kita pengakuan dosa, mungkin kita ingin perubahan karakter dan lain sebagainya. Apa yang kita mau untuk lanjut dalam 1 tahun ke depan. Tuh ya, jadi nanti semuanya akan diatur sedemikian dan selebihnya mungkin nanti kita akan bicara di grup. Ada pertanyaan? Peralatan mandi di bawah. Oh iya, peralatan Dibaca, mandi baca. masing-masing disiapin sendiri. Bapak Ibu, kita tidak menyediakan kamar satu orang satu, tidak. Kita sharing ya. Jadi Bapak Ibu jangan merasa gini, tahu gini kok kagak ikut. Jangan suka begitu. Ya, tapi belajar bersyukur dengan apa yang kita sudah bisa capai. Mungkin kita sebagai panitia, kita semua tidak bisa kasih fasilitas yang paling baik dan terbaik, tapi kita mengusahakan. Bapak Ibu dengan budget segitu, pikirkan bisa makan, bisa senang-senang, bisa beribadah kepada Tuhan. Saya sharing sedikit. Satu kali saya bawa yang tahun 2022 kalau nggak salah, ada hamba Tuhan. Bapak Ibu tahu apa yang dia salam saya, dia bilang gini, Bu Novi terima kasih banyak saya dibawa ke tempat ini. Dia menangis, dia bilang saya baru kali ini tidur di tempat yang seperti ini dan satu suasana yang ibadah begitu luar biasa. Dan dia benar-benar menangis. Jadi satu hamba Tuhan yang tidak pernah menginjak satu tempat yang layak untuk dia itu seperti holiday begitu. Nah, oleh sebab itu belajarlah kita mengucap syukur bahwa mungkin Bapak Ibu sudah pernah bintang berapa dan jangan perbandingan seperti itu. Tapi biarlah kita ini namanya juga retreat ya, kebersamaan gathering. Jadi sharing, jangan egois. Ya, kita di kamar nggak boleh saling membenci, saling gue nggak cocok sama lu, nggak boleh begitu. Saya sama satu teman di kamar berempat, kita bikin satu mesbah. Kami saling berbagi. Sekarang ya, kan biasa kami dengan keluarga. Karena keluarga sedang berhalangan semua, saya dengan yang lain, oke, nggak masalah. Apa yang kita buat tidak boleh ada kebencian. Tapi kita saling berbagi. Kau punya masalah apa? Satu punya masalah apa? Kita berdoa bersama. Sampai menjelang tidur setelah ibadah di sini kita mesbah lagi. Begitu, jangan terus gini. Kamu bau keringat, aduh kamu jorok. Jangan. Kalau kita misalnya ada sesuatu yang tidak nyaman, Bu, tolong boleh dipanas ini bajunya biar rapi, begitu. Bukan ngomong di luar ada. Belajar untuk kita tuh kasih Kristus itu ada. Jangan buat ribut di kamar, apalagi berantem. Bapak Ibu kalau sampai datang ke tempat ini hanya untuk keributan, lebih baik tidur di rumah. Di sini tempat yang Pak Alek bilang, ada hadirat Tuhan. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh, banyak mujizat saya sudah alami. Maka saya bisa membawa keluarga besar saya yang tadinya jauh semua dari Tuhan. Dia melihat saya perubahan karakter yang sebenarnya. Mereka bisa datang dari Bandung, dari Bali, dari Jawa. Itu perlu biaya, perlu waktu. Tapi karena dia mencari Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu tahu banyak hal yang Tuhan buat. Itu jadi pesan saya, besok jangan menggerutu ya. Jangan mengeluh kalau sharing satu dengan yang lain. Gak bawa, aku nggak bawa odol, ya udah dipakai. Aku nggak bawa sabun, pakai. Gosok gigi jangan. Oh, pasti itu. Iya pasti. Kan mau pakai gosok gigi lah. Iya, Saya jelasin gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan komplain, jangan komplain. Apapun yang kita terima, mungkin makanan kurang enak dan lain sebagainya, belajar berterima kasih. Oke, Tuhan Yesus. Pastor duluan, Pastor. Ayo, Pastor, saksian duluan. Selama berdua. Kalian iniin mau You first lah. Nah, Salam Bapak-bapak Ibu.
Katakan haleluya. Haleluya. Mukanya pepe, mukanya nggak suka. Nggak Besok suka ya? kita buka, Bu, tenang aja. Tenang aja ya. Saya jujur cuma lihat flyer di waktu saya pelayanan, ya saya langsung deklarasi saya mau ikut. Ya, memang ada buku yang saya baca, namanya Terobosan Puasa. Terobosan puasa itu kalau puasa seharian saya hampir setiap minggu. Jadi saya mulai tidak makan jam 6 sore sampai jam 6 sore besok kalau saya masuk dalam pelayanan. Setelah baca buku itu memang disarankan, diwajibkan kalau mau puasa agak keluar dari keluarga. Ya, khususnya di rumah. Kalau di rumah kan urusannya jadi panjang, apalagi ibu-ibu ya. Tolong ini, bawaannya jadi marah, jadi tidak bagus. Memang harus keluar ya, harus keluar. Makanya saya ikut ke sini, istri saya izinkan, ya udah, nggak apa-apa. Jadi kalau memang untuk puasa terobosan ini wajib diteruskan terus ya. Saya udah bilang Pak Alek, kalau saya ada waktu saya pasti ikut. Ya. Karena sebagai pelayan Tuhan bohonglah kalau tidak puasa, itu bohong banget. Kalau jadi pelayan Tuhan pokoknya wajibnya tuh 3. Baca Alkitab, berdoa, dan puasa. Berdoanya bukan berdoa makan, berdoa seperti gini ya. Jadi saya juga akan menarik teman-teman saya kalau bisa lebih banyak lagi. Ya, saya akan deklarasi, saya udah ngomong kemarin kalau bisa mahasiswa STT harus puasa 3 hari ikut di sini. Ya, sebelum lulus ya. Nanti saya udah bilang, Sebelum lulus harus. dosen-dosen juga harus ikut. Betul. Jangan cuma ngomong doang, jadi bicara perut pada bilang nggak kuat, Nggak kuat. arah itu. Ya, jadi bagus ya bapak-bapak ibu-ibu. Saya baru sekali baru dengar, ternyata ada gunung doa. Saya langsung ke Ibu Sherly, Bu, saya ikut. Pokoknya saya WA, saya ikut. Harapannya memang buat saya supaya rohaninya makin keren, ya, makin keren, makin mantap. Jadi kalau udah di mimbar itu yang bicara bukan kepintaran, di depan mimbar itu yang bicara adalah roh. Kalau bisa nangis puji Tuhan, kalau bisa tersentuh puji Tuhan. Seberapapun saya pintar, kalau saya tidak punya Roh Kudus tidak bisa nyentuh. Ya. Jadi ada bahasa, karena saya belajar, saya ngajar filsafat, ada kata namanya homo tumadon. Homo tumadon itu hati Tuhan, hati saya sama hati Tuhan itu nyatu. Hatinya Tuhan dengan hati saya nyatu. Dengan cara apa ya? Dengan cara ini. Ya, kalau saya bisa rekomendasikan, jangan sekali, ikut terus ya Bu ya. Saya akan promosikan terus nih, karena saya kan di STTR. Amin. Amin. Saya mau bilang Yogi, kalau bisa mahasiswa-mahasiswi ikut doa puasa, mumpung gratis. Iya, mantap benar ya. Yang gratis saja susah, bagaimana yang bayar ya? Iya. Makanya saya pas lihat ada retreat pengurus, saya daftar. Ya, saya daftar ya. Saya mau terlibat juga, Pak, supaya teman saya jadi banyak ya. Network juga, ketemu yang dari CKI, ketemu ibu tadi pagi, bapak-bapak bawa firman bagus. Jadi saya juga tahu, nanti kan saya juga ketemu tuh orang DPD Alam Sutra. Kalau enggak nggak kenal saya. Betul. Ya, jangan keren tapi di dalam kota nggak bagus. Maksudnya katak di dalam tempurung. Kalau bisa keluar. Jadi saya bisa kenal Pak Berti, ketemu Ale orang Ambon yang bewoknya gitu. Oh iya, Siapa kalau jalan di terminal, siapa yang berani godain dia? Ternyata hatinya hati hamba. Pas dia turun dan udah salah masuk nih. Udah salah masuk. Ada kesaksiannya orang Ambon. Orang Ambon. Oh, saya sudah bertobat. Bagus. Gimana? Kalau dulu saya preman. Orang Ambon kok bisa kan temen. Dulu saya kalau ngadepi preman, pedang saya panjang. Saya nggak pernah takut. Memang kan kalau lihat Ale satu ini siapa yang berani ya? Pasti. Sekarang saya udah bertobat. Bertobatnya gimana? Dulu saya bawa pedang panjang. Kalau sekarang saya bawanya pendek. Itu sama
aja gampang aja. Nanti kalau saya nggak janji, tapi saya akan bawa teman-teman supaya ikut doa puasa ini. Ini bagus kok ya. Kalau untuk kenapa ya ibu-ibu semua yang doa ya. Nah, mantap itu. Kemarin saya ngobrol sama siapa ya. Kenapa kalau perempuan tuh rajin-rajin ke gereja? Coba bayangkan. Kalau laki-lakinya mohon maaf, apalagi orang Medan. Mana orang Medan di sini? Nah, paling susah bawa laki-laki untuk ibadah. Kenapa? Memang udah begitu tradisinya ya. Kalau menurut firman yang saya baca ya, kenapa tuh yang rajin itu perempuan? Karena perempuan itu waktu melahirkan itu antara hidup dan mati. Jadi memang dia akan bergantung kepada Tuhan. Itu perempuan. Pertanyaannya lagi, kenapa laki-laki takut sama istrinya? Itu gara-gara Adam juga. Iya, waktu diciptakan Hawa, Adam lagi tidur. Coba kalau laki-laki waktu diciptakan perempuan, laki-laki lagi kerja berantem dulu tuh, kan ditarik aja karena lagi tidur. Jadi kalau istri ngomong pasti laki-laki diam deh, iya bu. Kalau di luar jago laki-laki, tapi kalau dalam rumah saya nggak ada lawan. Saya suka godain istri saya, pokoknya kalau di rumah tuh manajer deh. Wah, bukan manajer lagi. Begini salah, begitu salah. Ya udah, jadi suami kamu tuh robot aja. Tinggal pakai remote begini-begini. Maunya kamu aja deh. Nggak punya ada ide. Pokoknya ide brilian perempuan. Saya jadi ketawa, jadi lucu ya. Ya itu. Betul emang gitu. Emang gitu. Yang ngomong gitu biasanya curhat juga. Sama-sama. Bu, kalau puasa bawa istri yuk, bawa suami, jadi rame. Saya juga janji akan bawa istri saya, ya supaya tempat ini udah ada tempat gratis, udah digunakan kita salah. Betul. Ya, yang lain doa puasa sewa-sewa, kita gratis. Betul. Udah gitu dijemput di Robinson dengan bis bagus lagi. Sini diajak Blue Star, Pak. Iya. Blue Star. Blue Star. Harganya tuh kalau nggak salah 8 juta. Iya, enggak 5 juta. 5 juta ya. Iya. Hebat udah gitu nanti pas buka puasa gratis lagi. Gratis lagi. Jangan dibungkus ya Bu ya. Iya. Janji ya, jangan dibungkus ya. Karena masih banyak. Iya. Saya cuma terusin aja. Ya saya bersyukur ini pertama bagi saya pengalaman. Walaupun udah biasa puasa, tapi pertama Mr. Chong juga paut nih. Nanti saya kalau haus saya boleh minum nggak? Ya boleh air putih aja. Ternyata sampai hari begini dia tetap dia niat memang. Kapan saya ikut puasa ya udah sama saya aja, saya jemput. Itu aja. Saya berharap kita semua tetap eksis ya. Saya juga bangga dengan gereja dari JKI suami istri ternyata udah anggota tetap. Pak Berti anggota tetap. Saya ngobrol-ngobrol, perasaan saya udah paling keren pasnya. Wah saya udah sering Pak, wah kalah saya. Dari Bogor keren udah sering, apalagi ibu yang lain sering. Mantap Bu ya. Kalau udah kita berdoa puasa, nah ini teorinya Bu ya. Kalau kita puasa itu daging kita makin kecil. Daging kita makin kecil, sebenarnya yang kita besarkan adalah kapasitas rohani. Saya sudah mulai mengerti ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, hati kita sensi. Sudah akan tahu kejadian di depan properti. Karena kenapa? Kita hubungannya home to man. Jadi kalau kita puasa, saya juga membangun. Kenapa saya baca buku terus? Selesai ini saya baca buku. Saya bawa buku. Jadi kalau puasa ditempatkan untuk baca Alkitab, ada ibu tuh yang suka baca Alkitab. Mana ibu siapa ya? Yang baca Alkitab di depan tuh dengan bersuara, itu bagus ya. Karena puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus, itu bahasa sebelah ya. Jadi artinya pada saat kita puasa sebenarnya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau sudah hubungan dengan Tuhan, pada saat berdoa itu pasti nangis. Percaya. Kalau kita hubungannya dengan Tuhan bagus, sensinya kita, itu pasti nangis dengan otomatis. Apa yang didoakan? Suaminya, mohon maaf yang belum kenal Tuhan, mungkin luka batin ibu, mungkin pelitnya ibu. Ya, itu bahaya tuh Pak biar kita ngomong. Pelit itu mengikat. Itu susah itu dilupakan. Lu mau ngomong apa juga susah. Kikir, pelit, medit, itu di atasnya.
yang paling di atasnya medit. Saya nggak tahu di sini ada kolektor, jujur saya nggak tahu ada kolektor. Saya bawa duit pas-pasan. Iya. Tadi Pak Berti tantang bawa, saya kasih. Saya udah daftar retreat. Jadi saya bawa pas-pasan. Saya nggak bawa kolektor, jujur aja. Bentar baru bisa ngambil ke ATM BCA. Karena nggak ada informasi. Seperti handuk juga saya nggak tahu. Saya ngambil dulu handuk ke apartemen. Oh iya handuk nih. Perasaan saya semuanya udah settle, ternyata nggak juga. Jadi untuk kedepannya panitia dikasih tahu aja bahwa uang lebih lah, karena buat kolektor juga. Saya tadi nggak memberi, jujur saya nggak memberi, karena memang nggak ada duit. Masa saya kasih cuma 100 perak kan gak enak. Ada di dompet saya 100 perak kan nggak bagus, nggak keren. Ya itu saya ngomong jujur aja, karena memang nggak ada persiapan. Walaupun istri saya kasih tahu, kamu ada duit nggak? Saya bilang ada. Saya kantongin, ternyata duitnya pas. Jadi supaya kita ke depannya bagus, saya berharap juga saya akan ikut terus lah ya. Supaya saya kenal di follower-followernya. Mantap doa puasa. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ibu ngomongnya keren. Ngomongin suami, istri gua suaranya lembut. Tambah sayang ke suami. Saya nggak ada lawan. Kok laki-laki tuh nurut sama perempuan, sama istri? Nggak ada lawan. Tapi kalau berdebat sama laki-laki dia berdebat. Tapi kalau sama perempuan, ya bu, ya. Contoh yang paling gampang makan. Coba kalau kita ke mall, laki-laki pernah bilang nggak? Udah gue makan itu enggak? Pasti udahlah terserah kamu aja lah. Gue ikut apa yang lo makan. Ya. Padahal kadang-kadang nggak cocok juga ya paling ya. Ya ikut aja. Masakannya gimana? Masih dapat. Pokoknya kalau istri udah masak gimana rasanya? Mantap. Ya tapi tetap yang paling enak masakan ibu saya dari kecil. Oh gitu. Tetap masakan ibu saya nggak ada lawan kalau ibu ya. Oleh sebab itu, yuk kita bangun yuk doa ini terus menerus. Pasti. Saya juga bulan depan saya ada janji sama Pak Alek, kalau saya nggak berhalangan, saya ikut. Saya ketemu Ibu Wokas, Ibu Sherly. Ya saya berharap bagian dari ini supaya doa ini makin keren. Amin. Amin. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayo, kita coba. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum saya cerita sedikit tentang saya nak boleh ya? Isaya pasal 58. Isaya pasal 58. Isaya 58. Iya. Ada 58. Kami baca sama-sama. Ya. Sebab ayat ini belum bacakan ya. Ya. Kami semua bacakan. Isaya 58. 58. Ayat berapa? Semua. Semua. Oh 58 semua. 14 tu. 18. Ada 14 ayat. 14. Kami sama-sama bacakan ya. Ya, bentar. Sebab saya fikir doa ni biasanya orang senyap, Ya. tak ada apa-apa. Tapi Isaya 18 ni dia beritahu kena seluruhkan kan? Ya. Kena dancing. Okey, kami sama-sama baca. Ya, baca. Ya, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyanyikanlah suaramu, pakaikan selangkah. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka yang pada kamu melanggar usaha selangkah. Memang setiap hari mereka mencari. Memang setiap hari mereka mencari aku dan aku mengenal segala caraku, seperti masa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan arahnya. Mereka bertanya dengan aku tentang hukum penyembelihan. Mereka suka mendekat pada Allah. Tanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami meninggalkan diri bahwa kami meninggalkannya juga? Sesungguhnya bahari puasamu engkau masih tidak meneruskan usahamu dan kamu melesat semua hal. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berpada dan berkelahi serta menghukum dengan jujur yang tidak sebenarnya. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar oleh Bapa di
Sungguh-sungguh nikah berpuasa yang kuhendaki dan mengadakan hari berkat ini. Jika engkau menunjukkan kewaspadaan kerana dan membenarkan bagiku dan aku sebagai begitu. Sungguh-sungguh juga yang engkau sebutkan berpuasa mengadakan hari yang ingat pada Tuhan. Bukan puasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka pintu kebenaran dan melepaskan dari aku, supaya engkau meninggalkan orang yang baik dan memarah sesuatu, supaya engkau memecah-mecahkan bagi orang lapar, supaya aku tidak miskin dan tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang terlantar, supaya engkau memberikan dia pakaian dan tidak menyembunyi diri di dalam saluran air. pada Waktu itulah terangmu akan menangkap peti pajak dan lukamu akan pulih dengan segala kebenaran menjadi barisan tanganmu dan kemudian dengan barisan belakangmu. pada waktu Itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak dan tolong. Dia akan berkata, inilah aku. Apabila engkau tidak lagi menggunakan roh pada sesama, tidak lagi menunjuk untuk orang cari dan berfitnah. Apabila engkau tidak kepada apa-apa yang aku inginkan sehingga memuaskan hati orang yang terlintas, maka terangmu akan terlebih dan gelap, dan gelapanmu akan sejak tempat hari. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hati pidana yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti lama di air yang baik dan seperti pada air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun Tuhan yang sudah apa-apa dan akan membaiki dasar yang diletakkan merupakan keturunan. Engkau akan disebut yang membagi tumpuk yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat diikuti. apabila Engkau tidak mengejar-ngejar hukum, sabar dan tidak melakukan urusan pada hari putusku. Apabila engkau menyebutkan hari sebab hari kebenaran dan hari putus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormati dan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong sombong, maka engkau akan bersenang-senang dengan Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit bumi dengan kebenaran dan kemenangan. Aku akan memberikan engkau dari pusaka Yakub bapa-bapamu sebab yang mengatakannya. Amin. Itu saja. Okey, saya pertama kali berpuasa. Sebelum tu saya pernah berpuasa betul-betul selama 21 hari. Tapi saya hanya skip makan malam. Hanya sekali makan malam. Sekarang malam saya skip. Saya rasa bisa kuat. Tapi saya fikir puasa memang ini berbeza. Sebab saya tak pernah berpuasa tak ada air. Saya suka minum air. Sebab saya wajib minum air banyak dan makan banyak. Kalau tak badan bergulu sendiri kan. Saya tanya Pak Dr. Pak Pio, boleh minum air tak? Dalam Pak Alex minum air tak? Lepas tu Pak Johannes, tapi saya kuatnya, semuanya ikut, ada semangatnya. Sampai hari ini saya tak rasa haus sangat. Semalam ada sakit, saya terlokong. Takut hari tak jadi. Tapi terima kasih, puji Tuhan, saya tak ada haus yang teruk yang bertahan. Rasa tak ada apa-apa pun. Haleluya. Lepas tu lapar pun tak ada apa-apa pun. Cuma ada semangat. Tapi saya rasa ada letih sikit, lemah sikit, badan tak kuat sikit. Tapi itu biasa, okey. Lepas tu nak tanya ibu bercerita, saya masih ada kencing. Itu normal tak? Takut sudah detox. Kesihatan. Oh, saya faham. Puasa bukan hanya membatalkan taking. Untuk kesihatan juga. Banyak kebaikan. Saya rasa semalam Ibu Norma yang berkobar. Lepas tu Pak Hadi, Ibu Pak Nadia Hadi. Pagi ni Ibu Linggir. Dan lepas tu Timotius. Lepas tu Pak Benny. Kami harus mengingati nama mereka.
Harus doa mereka. Apa yang mereka sampaikan dari hati. Ya, Memang hati itu sangat luar biasa. Saya boleh belajar dari Ibu Norma, Pak Hadi dan Timotius. ya. Saya dapat belajar banyak caranya macam mana berkorban. Saya tak pernah berkorban, tak pernah. Tapi saya sudah siap MTH. Saya akan buat sedikit di Tiongkok. Sebelum itu saya penginjil saja, penginjil jumpa orang, penginjil penginjilan. Saya fikir yang saya belajar dari Ibu Norma semua penting, dan kesaksian Ibu itu sangat penting untuk saya buat di Tiongkok. Saya harap Ibu Bapa ada peluangnya datanglah ke Tiongkok, kami buat penginjilan sana. Datang dari sore tadi Pak Preti, semangat kami pergi. Kami ada caranya. Kami kena berurus dengan embassy Indonesia. Sebab Tiongkok dia tutup susah sikit, kena buat underground. Tapi kalau kami berurusan dengan embassy Indonesia, embassy China dulu, ada acaranya, ada seminarnya, ada agama seminarnya. Kami berterus terang saja. Ini untuk berkorban, untuk bertaubat, kan? Itu kami panggil semua orang Indonesia di China datang saja, orang Tiongkok datang saja, kan? Kami boleh ada bahasa, ada Mandarin, boleh bertranslate. Kami doakan itu, kami mungkin jumpa di Tiongkok sekali hari, oke? Kami sudah sampai. Ya, masih ada lagi? Yang pertama kali. Yang pertama kali silakan. Yang pertama kali kan banyak ya. Ayo maju yang pertama kali. Ibu siapa? Bu Mira, terus Siapa lagi yang pertama kali? Iya, Bu Mira dulu silakan. Silakan. Bu Mira. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, diberkati Tuhan. Tadi saya sudah bersaksi, sebenarnya cuma singkat banget ya. Ya. Nah, nama saya Wiradiana dari GBDI Alam Sutra. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bisa sampai di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Untuk berpuasa hari itu bukan hari pertama buat saya sih sebenarnya, cuma pertama di tempat ini. Ya, kemarin saya sampai di sini karena saya dapat info dari Bu siapa ya Bu? Aduh, Bu Lince, tapi dari tante saya, dari tante saya yang bilang begini nih, mau ikut nggak? Boleh deh, saya bilang gitu, udah ikut, udah ya puji Tuhan sampai di sini, sampai hari ini tetap dalam keadaan tubuh yang sehat, semua karena Tuhan. Saya nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi semua karena Tuhan, saya sampai hari ini masih sehat, kuat. Kalau haus, ya mungkin semua juga kita nggak bisa pungkiri ya. Tapi kalau dibilang lapar sih, ya tergantung kita sih menyikapinya seperti apa. Tapi bersyukur kepada Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, masih dalam keadaan baik. Dan saya juga bersyukur banget, berterima kasih kepada panitia yang ada, yang mengadakan doa puasa ini. Saya jadi ada di tempat ini. Saya juga punya komunitas ya untuk doa puasa, tapi orangnya lebih banyak, bisa 300-an yang ikut ya. Dan luar biasanya kalau di tempat kami berbayar, di sini luar biasa. Puji Tuhan banget, kemurahan Tuhan semuanya ya, boleh ada di tempat ini. Nah, saya keinget tadi dengan Pak Alex, dia bilang kita jaga kekudusan. Nomor satu yang kita harus jaga ketika kita berpuasa adalah kekudusan. Benar banget gitu loh. Nah, seringkali karena kita ketemu dengan teman-teman yang lain yang tadinya nggak kenal, jadi ketemu, kita jadi susah. Dia tuh begini, dia tuh begini. Tapi disitulah kita saling dibentuk sebenarnya. Kita harus menahan diri,
Bagaimana supaya kita ini kekudusan yang ada di dalam hidup kita itu tetap terpancar. Amin. Ya, nah ada banyak hal yang saya dapatkan di tempat ini luar biasa dari hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhannya luar biasa. Ya walaupun kita bilang begini karena kita bilang oh ayatnya itu saya sudah tahu, tapi firman Tuhan itu selalu baru bagi kita, selalu baru. Kalau kita mau membuka hati kita, Dia akan bekerja dengan kuasanya di dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan itu akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Nah, teringat lagi tadi Pak Alex bilang begini, kita ini habis puasa terus begitu ada makanan kita ngantri beramai-ramai, kadang-kadang di situ piring kesenggol sana sini gitu ya. Saya udah ngalamin beberapa kali seperti itu, nggak di retret, nggak di doa puasa ya. Nah itu kita suka tidak menjaga hati sebenarnya ya. Padahal kalau dipikir nggak bakal habis sih makanannya. Tuhan kita itu luar biasa kok, luar biasa. Sebulan yang lalu kita dari sekolah minggu ya ngadakan SIL, sekolah Injil liburan. Anak-anak sekolah minggu masih kecil dari TK. Kalau Pak Alex bilang tadi, tolonglah cuci piring lah, masa siapa sih orang piring-piring kita. Anak sekolah minggu saya suruh cuci piring. Walaupun nanti jadi anak kecil nggak nyampe di tempat cucian piring, saya wastafel, saya kasih bangku, saya bilang cuci piring masing-masing gitu loh. Walaupun nanti kita juga yang cuci, karena yakinlah nggak bakal bersih lah gitu ya. Tapi setidaknya kita mengajar anak-anak untuk disiplin. Kalau kita sendiri mengajarkan anak-anak untuk disiplin, kenapa kita sendiri tidak melakukan itu? Terkadang kita banyak menuntut ke anak-anak, tapi kita juga tidak melakukan seperti itu. Nah, ada sesuatu hal, kenapa saya ngajarkan ke anak-anak seperti itu? Karena saya mau ada sesuatu hal yang dia dapat, dia bawa pulang, dia praktekkan di rumahnya. Nah, baiklah kita yang puasa juga hari ini ada sesuatu yang luar biasa kita bawa pulang. Bukan hanya kita datang menahan lapar, tapi karena kita mau diubahkan oleh firman Tuhan. Terima kasih, saya pikir itu aja. Luar biasa di bawah hadiratnya mengalir ke kamar saya sore ini. Oke, puji Tuhan. Terima kasih buat panitia, Pak Alex, Bu Serli. Ayo siapa lagi? Yang pertama kali silakan langsung. Ya habis ini ya, biar cepat ya waktunya. Selamat siang. Tuhan Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Vera. Saya mau bersaksi, sebetulnya jujur saya sudah tahu doa puasa ini sudah lama. Nah, memang saya berapa kali Mas suami suruh ikut. Saya jujur aja kalau mau dibilang suruh doa puasa 3 hari saya nggak mau. Buat saya tuh Tuhan nggak dulu deh. Karena saya nggak kuat, jujur saya punya GERD. Kalau GERD saya sudah kambuh, biasanya lari ke jantung. Jantung saya lemah. Memang kebetulan saya ditantang sama Bung Yoke, ayo Bu Vera bantu dong pelayanan di sana. Saya bilang, aduh Bung jangan deh kalau doa puasa 3 hari, kalau sehari mungkin saya sanggup lah. Kalau 3 hari enggak, gitu. Saya juga ngomong sama Ibu Pris, Kak, mungkin kalau saya puasa makan saya masih sanggup, tapi kalau untuk puasa minum saya nggak sanggup. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Memang bulan lalu saya diundang, tapi saya nggak bisa karena anak-anak sakit mata. Puji Tuhan, di bulan ini era saya bilang, Tuhan saya siap gak ya? Jujur kalau mau dibilang saya pergi itu udah kayak mau masuk ke penjara. Pergi itu udah tidur, mau pergi apa enggak gitu kan. Tuhan saya nggak tahu, saya nggak sanggup. Tapi memang suami saya udah bilang, nih kalau memang kamu nggak sanggup kamu ngomong katanya, daripada nanti kamu sakit menyusahkan orang. Dia bilang, tapi Tuhan, saya kalau mau jujur saya seperti berdosa ya. Saya kayak nggak percaya dengan kuasa Tuhan. Saya mau jujur sebetulnya saya nggak enak, tapi ya itulah segala sesuatu memang kita harus jujur di hadapan Tuhan. Saya sudah persiapan saya kalau memang saya udah nggak siap, saya sudah bawa makanan. Tapi nggak tahu kenapa kemarin waktu hari pertama jam 9 saya berdoa duduk di situ, saya nangis air mata. Tuhan, seperti nangis saya bukan, kalau mau dibilang saya datang ke sini bukan karena pergumulan. Saya tahu memang seperti banyak hamba Tuhan bilang kalau kita datang berdoa hanya untuk minta pergumulan, kalau nggak dijawab Tuhan nanti kecewa. Tapi saya bilang, Tuhan saya mau diajar proses. Saya mau berdiam diri. Bagaimana Tuhan, saya mau dibentuk. Jujur saya kemarin tuh hari pertama saya nangis saya bukan karena pergumulan, nangis karena
Tuhan saya sanggup apa enggak, itu aja. Saya bilang Tuhan saya nangis, saya nggak tahu Tuhan tolong ajar saya gimana, saya nangis di situ dulu. Tiba-tiba saya lihat Tuhan itu di atas ini senyum sama saya, dia kasih jempol. Saya cuma jempol saya gini, saya bilang lagi benar itu Tuhan gitu. Karena saya nggak nanya ini lagi, saya menyembah Tuhan, saya pandang lagi Tuhan kasih jempol sama saya. Saya nggak tahu, saya bilang Tuhan maksud Tuhan apa kasih jempol, saya tuh nggak tahu gitu. Langsung jadi pendeta gitu. Puji Tuhan. Karena saya pas turun saya cuma gini, Tuhan tadi Tuhan kasih jempol maksudnya apa? Ternyata Tuhan kasih jempol sama saya, kamu bisa, kamu pasti mampu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini saya bisa melewati, dan saya bersyukur. Saya juga ngomong tadi mas suami juga bilang gimana kamu masih kuat. Puji Tuhan kuat. Bahkan tadi saya memuji Tuhan, kalau bilang tadi saya mendadak dipanggil jadi singer, saya tadi naik ke atas terus betul-betul saya udah gemeteran. Udah Tuhan, aduh saya berdiri gimana, saya harus nggak boleh kelihatan lemas Tuhan. Kalau di belakang mungkin saya duduk aja, diem juga masih bisa ya. Tapi ini saya melayani Tuhan, saya bilang Tuhan saya melayani Tuhan di atas raja, di atas segala raja. Saya mau beri yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan, saya masih bisa keluar suara saya bilang Tuhan mampukan saya, karena saya tahu Tuhan adalah sahabat saya. Dia memberikan saya kekuatan hingga saat ini saya melewati, dan ini adalah puasa pertama saya 3 hari. Terima kasih Tuhan. Tapi saya akan memberikan pujian. Ada saya mau angkat pujian kalau 1, 2, 3. Yesus adalah sahabat, dia yang membuat kita tersenyum, dia membuat kita tertawa. Boleh sampai kita nyanyi sama-sama ya. Kau satu penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu menjagaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku
bersama Tuhan sukacita. Kita berdoa, amin. Haleluya, Tuhan Yesus berkata. Cepat maju, oke. Oke, yang baru siap ya. Siap-siap di sini boleh sebelah saya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya itu Yana, dengan ilmu yang namanya Arum. Saya bersyukur bisa ke tempat ini, sebenarnya itu karena anugerah Tuhan. Ya, karena rencana saya udah tanggal segini saya nggak ada di Jakarta. Jadi saya itu rajin follow up saya. Aku kamu kapan berangkat? Kayak gitu kan. Saya bilang tanggal 12 saya bilang. Tanggal 12 ya? Kayaknya kamu nggak bisa deh katanya. Itu doa puasa tanggal 12 kayak gitu. Oh ya udah, saya bilang lain kali lah, tunggu saya pulang, saya bilang baru saya ikut. Nah terus tiba-tiba nggak tahu tuh saya belum jalan karena saya ketahan sama saya di Taiwan. Kamu jangan jalan dulu, dia. Padahal saya udah mau jalan, paling telat tanggal 12 saya jalan. Jangan jalan dulu, kamu tungguin satu orang, kamu temanin dia mau berangkat. Oke, saya bilang gitu. Saya tunggu, akhirnya itu WA lagi. Kamu balik tanggal berapa berangkatnya? Oh, saya tanggal kayaknya 26, 27. Sebenarnya saya 26. Gitu. Tapi tetap dari awal memang saya berdoa. Tuhan, saya mau berangkat, tapi saya serahkan sama Tuhan. Mau tanggal berapa saya jalan? Jadi sebelum saya minta visa, saya udah bilang tanggal berapa saya jalan, semuanya Tuhan yang atur. Pokoknya saya cuma menjalani apa yang Tuhan atur. Udah, itu aja cukup saya bilang. Terus ternyata dia bilang itu tanggal 21, dia bilang sampai tanggal 23. Saya bilang oke, tapi saya bilang saya kuat nggak ya? Masalahnya dilihat background saya yang lalu, saya sempat sakit itu panas sekali. Jadi berat saya tinggal 37 jadi saya benar-benar luar biasa, itu dia menopang saya dengan doa dan segala untuk kekuatan saya. Jadi berawal, jadi saya waktu itu saya sempat ambil satu keputusan, saya kan pulang ke Kalimantan itu untuk temanin papa saya, karena papa saya udah tua, saya cukup sekian tahun saya di Jakarta dari muda. Saya bilang saya akan temani papa saya, mumpung papa saya masih hidup. Jadi keputusan saya buka bridal di Jakarta, saya tutup semua, saya balik. Tapi ternyata Tuhan berbicara lain. Saya begitu sampai di Pontianak, itu tidak lama saya sakit. Biasanya tiap papa saya sakit, saya selalu pulang, saya bawa dia berobat ke Malaysia. Walau seberat apapun papa, sembuh. Pernah dia nggak bisa makan, nggak bisa minum obat, jadi saya harus suapin dia dan dia posisi tiduran doang. Jadi saya kasih bantal yang tinggi, saya suapin obat, saya makanan semua saya blender halus, saya suapin, mau daging, mau sayur. Itu 6 bulan saya urusin, dia sembuh, sehat. Semua orang bilang itu papa kamu itu tambah sehat, lebih mudah dari dulu dia bilang. Saya bersyukur sekali lah. Tapi karena kemarin itu kebentur sama COVID. Begitu papa sakit, saya nggak bisa bawa dia ke sana. Terus saya urusin di Kalimantan, masuk ke rumah sakit, dioperasi. Saya punya satu kesalahan. Saya itu terlalu sayang sama keluarga saya. Jadi waktu papa saya sakit di rumah sakit, karena kondisi COVID waktu itu Delta kan itu gawat sekali. Saya bilang, Mama kamu jangan ke rumah sakit, Mama orang tua juga kan. Terus saya pikir fokus saya, adik saya punya keluarga. Kalian semua nggak usah jagain sampai malam. Kalian boleh datang, boleh mengunjungi, tapi kalian harus pulang. Jangan jaga, saya bilang. Nggak apa-apa, saya nggak punya keluarga, saya jaga, saya bilang. Karena kalian punya tanggung jawab, kalian punya istri, punya anak, ya kalian harus sehat. Oh Tuhan, saya nggak apa-apa, dalam arti kata saya nggak punya tanggung jawab gitu kan, tanggung jawab saya sama orang tua, saya bilang. Jadi saya itu menjaga sampai papa saya harus operasi, karena waktu itu kan harus masuk rumah sakit itu ketat sekali. Dia harus periksa COVID dan harus, walaupun belum ada hasilnya, 24 jam itu harus di ruang isolasi. Cuma dikasih satu kaca, nggak ada apa-apa lagi, salurannya apa. Saya cari kursi, saya duduk di samping ranjang papa, saya tungguin, saya nggak tidur sampai pagi. Sampai besoknya lagi, sampai papa tidak ada COVID, jadi dia masukin lagi ke ruang perawatan. Nah, saya itu saking pengen jaga papa, saya itu nggak tidur.
ada tempat tidur, saya nggak tidur, saya tarik kursi ke sambilannya papa. Jadi saya tuh memastikan ketika papa saya buka mata, saya pada dia minta apa, saya bisa kasih, mau minum, mau apa, saya bisa kasih. Nah, singkat cerita, 11 hari udah keluar rumah sakit, jadi tetap masih harus perawatan, jadi saya tetap tungguin. Saya tungguin itu benar-benar saya tungguin di dekat dia. Saya tidur malam-malam ayam sekian bulan. Setelah papa nggak ada, saya yang sakit. Itu parah sih, sakitnya parah. Saya itu sampai nggak bisa makan, sama sekali nggak bisa makan. Sampai saya makan telur rebus 1 biji, ini darah saya sakit, kayak ada tonjokan sih. Ya saya udah berobat ke sana ke sini, cuma satu waktu saya diingat Tuhan itu. Siapakah saya? Apakah saya Tuhan? Saya mau jaga adik-adik saya. Kalau saudara saya, adik saya kalau pergi, kalau dia belum pulang ke rumah, saya belum tidur. Saya tunggu jam 1 malam, jam 2 saya tungguin sampai mereka semua udah pulang. Saya baru tidur. Saya bilang, apakah saya Tuhan? Saya mau jaga saudara saya sampai seperti itu. Salah saya bilang. Salah saya sakit karena salah saya. Harusnya saya kan serahkan sama Tuhan. Saya manusia terbatas. Ya kan, udah, ya Tuhan. Jadi untuk proses saya sembuh itu sampai akhirnya saya sembuh. Sebenarnya sebelum dari ikut puasa kali ini saya pernah ikut puasa dulu. Tapi saya merasa saya tidak sekuat sebelum saya sakit puasa itu. Puasa Esther dulu saya pernah di tempat lain, tapi tidak sekuat kali ini. Kali ini tuh tetap segar, terus yang nggak ada juga haus, ada sedikit tapi tidak yang sampai gimana, terus lapar juga nggak yang gimana. Jadi puji Tuhan. Jadi apa namanya, dibanding dulu sebelum saya sakit, sekarang saya tuh lebih kuat sekarang buat puasa sekarang. Ya itu puji Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Nah satu lagi, sebenarnya saya agak ragu karena saya habis sakit, saya takut itu puasa 3 hari karena dulu juga saya kena lambung juga kan ya, waktu sakit. Saya bilang, tanggal 21 sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 23. Oke lah, 23 berarti tidak 3 hari, 2 hari saja. Tapi dalam hati saya pikir, mana ada sih puasa 2 hari, biasa 3 hari saya bilang. Tapi oke lah, karena ini bilang tanggal 23 toh. Jadi saya siapin baju hanya sampai tanggal 23. Tapi saya nggak tahu kenapa saya siapin itu pas sampai di rumah ini. Kita pulang tanggal 23 kan ya. Soalnya saya masih mau siap-siap untuk saya ke Taiwan, masih banyak mau diurusin. Enggak, hari Rabu. Terus saya bilang baju saya cukup gak ya? Iya, saya bilang. Kan saya tahu dia cuma hari Selasa, saya bilang. Terus saya periksa lagi koper saya. Oh oke lagi, untuk yang lain cukup ya, kalau celana panjang saya rencana buat tidur saya pakai buat hari itu juga, saya bilang gitu. Puji Tuhan sekali memang ya, sebetulnya ini kan anugerah Tuhan. Tadinya saya udah harus berangkat, Tuhan tahan dulu dengan caranya dia. Walaupun orang yang saya disuruh tunggu, dia belum berangkat juga. Saya akhirnya berangkat sendiri, tapi Tuhan saya tahan saya untuk bisa ikut di puasa. Memang ini bilang sebelum kamu berangkat, ayo doa puasa dulu. Gitu. Jadi ya saya bersyukur sama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk para pengurus juga, untuk Bapak Ibu dan untuk semua doa-doanya. Yang baru pertama kali. Yang pertama kali siapa lagi? Gak mau. Cepet. Ayo cepat, udah waktunya jam 8 kita bubar. Yang kedua, saya maju sini. Ini sini. Oke, jangan lama-lama ke sini. Selamat malam Ibu Bapak-bapak. Malam. Ya. Saya juga ya mengucap terima kasih buat pengurus di sini. Dan firman-Nya yang dibawa sangat bagus. Saya sebenarnya puasa nggak makan saya bisa. Saya belum pernah nggak minum. Saya bilang apa saya kuat? Saya tanya Ibu Juli, pasti kuat. Dia bilang ya coba aja. Ya saya yakin dia panggil saya datang, saya langsung datang. Saya yakin Tuhan itu punya kuasa. Amin. Ya punya keajaiban yang paling ini bisa percaya. Jadi saya
puasa tuh dari jam 6 sore saya udah nggak makan, datang ke sini. Sampai besok pagi kita ikut ibadah. Saya memang siangnya agak merasa lambung saya nggak enak. Memang saya ada sakit lambung ya. Ya saya merasa nggak enak banget. Ya saya bilang, Tuhan kasihlah saya kekuatannya. Saya mau puasa ini sampai tuntas. Ya Tuhan, kita benar-benar baik, kasih kekuatan. Jadi langsung itu doa, langsung hilang semuanya. Saya bilang saya bersyukur benar-benar. Saya belum pernah ikut puasa gini. Saya ingin sampai selesai. Jangan sampai tanggung-tanggung. Tuhan kasih saya. Kasihlah saya kekuatan ya Tuhan. Jadi Tuhan bilang, saya bilang amin. Langsung enggak ini ya. Langsung enak lambung saya. Dan saya juga bersyukur ya. Berterima kasih sama Ibu Juli ya. Sama yang pengurus-pengurus sini. Bapak-bapak sini ya. Memang udah sediakan fasilitas tanpa bayar, bis pun disediakan. Apalagi kalau kita punya kesempatan haruslah ikut. Tuhan kita benar-benar ajaib. Terima kasih. Selamat malam. Shalom semuanya, selamat malam. Puji Tuhan yang masih pada kuat. Ini pertama kali saya datang ke sini. Terima kasih untuk tempat ini ya Pak Alex ya. Saya datang di sini dapat flyer dari PDI Neni Ministry ini. Sebenarnya saya mau datang ke sini itu udah dari 4 bulan yang lalu. Setiap bulan kan ada acara kan ya di sini ya. 4 bulan itu nggak mudah saya ke sini. Jadi selalu saya mau datang hati saya, tapi selalu berhalangan. Saya tuh tinggal di Purwakarta ya, saya nggak pakai bantu, jadi anak urusan saya urus masih kecil-kecil, jadi nggak bisa ditinggalin tanpa ada orang besar yang ngontrol. Jadi kalau saya pergi saat ini anak sama suami. Kemarin tuh saya nggak bisa datang, itu mungkin belum waktunya Tuhan ya. Saya percaya semuanya ada di sini kumpul itu semua settingan Tuhan, bukan suatu kebetulan. Dan juga saya percaya Tuhan taruh di hati kalian untuk mau datang ke sini. Ini nggak mudah gitu kan. Punya mungkin orang banyak yang pengen, tapi kalau Tuhan belum waktunya, Tuhan belum suruh, ada aja halangan gitu kan. Tapi kalau kita bisa nginjak sini, puji Tuhan gitu kan. Ya amin. Dan waktu saya kemarin tuh nggak bisa pergi, halangannya itu ya banyak macam lah. Anak-anak nggak ada yang bisa dijaga gitu kan, termasuk titip ke kakak juga mau ada rek-rek dan sebagainya. Dan singkat cerita ya rendah hati lah, mungkin belum waktunya Tuhan gitu kan. Dan pada saat ada lagi ibadah puasa Ester ini bulan ini, 2 atau 3 harinya itu saya lagi nggak tahu mengalami jamahan ya mungkin ya dalam suatu kehidupan saya gitu kan. Di situ saya berdoa seperti tadi khotbah yang dari kemarin sampai sekarang, intinya berdoa. Karena kita nggak bisa sendiri, kita butuh Tuhan. Untuk melangkah sini juga butuh Tuhan, semua yang covering semuanya. Amin. Nah, jadi waktu saya belum datang sini, saya berdoa dulu. Saya berdoa untuk settingan Tuhan agar saya tidak seperti bulan-bulan kemarin, ada aja kendalanya gitu kan. Singkat cerita, besoknya saya kan turun dari Purwakarta Sabtu. Ya, Sabtu. Jadi waktu Jumatnya tiba-tiba suami saya kan pulang, tadi kan keluar kota gitu kan. Pulang, saya minta izin sama suami saya mau berangkat doa, dan berangkatnya bukan 3 hari ibu-ibu, jadi seminggu karena saya kan di Jakarta. Dan hari Kamis itu kami ada persekutuan doa lagi di Jakarta, di Sunter ya, di JK itu. Nah jadi saya minta izinnya seminggu bukan 3 hari. Deg-degan juga nih dalam hati kan, saya pergi nggak, tapi puji Tuhan tanpa ada masalah apapun, omongan yang lain-lain boleh. Anak titip ya, boleh, puji Tuhan. Jadi saya tidak mau molor-molor waktu, tunggu hari Minggu atau tunggu apa, Sabtu saya udah mau turun dah gitu. Jadi saya percaya semua yang ada di sini sudah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman. Siapa? Ayo, siapa lagi? Ada. Ada. Oke, Ibu. Kita waktunya sampai jam 8 ya. Kalau mau yang ini startnya cepat-cepat lah. Buka kamera ya. Sini Bu ada kamera. Ntar dimasukin apa ya? Yoke. Di YouTube Bu. Sini Bu. Dari sini. Oke, siap. Ya udah. Ya bisa aja. Silakan Bu. Terima kasih terutama kepada panitia semua yang sudah memfasilitas doa puasa ini. Saya di mana tempat wadah untuk
berterima kasih kepada Tuhan atas segala semua yang sudah saya alami dan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya selalu mencari kayak ada doa puasa, karena kalau doa puasa sehari-hari kan itu seperti biasa ya. Kalau 3 hari itu harus di tempat yang khusus gitu. Puji Tuhan saya mendapatkan wadah seperti ini di mana. Karena penyakit yang saya banyak sering derita itu ya kanker, segala macam penyakit yang berat-berat. Jadi termasuk bagi saya itu Tuhan itu luar biasa. Saya bisa sembuh dari kanker sudah 24 tahun yang lalu. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebagai ucapan terima kasih saya, makanya saya rindu mengucap syukur dan berterima kasih atas kepada Tuhan atas segala Tuhan yang sudah berikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Ibu. Apa lagi? Dina yang pertama kali dulu yang Pertama kali ya, Pertama kali ayo. Pertama kali dulu ya Dina. Maksudnya kan pertama kali harus cepat. Iya lah. Harus cepat. Nggak boleh ya. Nah, jangan. Pertama kali cepat. Terima kasih ya. Aku juga pernah ikut puasa, tapi aku juga pada hari kedua aku lagi bukan di tempat sini, di tempat yang lain rasa lemas. Tapi puji Tuhan di tempat ini kemarin aku lagi baru datang kebaktian, aku bilang, aku berdoa, Tuhan, aku mau puasa Esther, tapi aku serahkan tubuh dan jiwamu di dalam tanganmu. Aku yakin aku bisa mengikut puasa Esther. Jangan kayak tahun kemarin aku paksain sampai lemes-lemes. Tapi ini puji Tuhan, kami bisa mengikuti. Biar si cacing-cacing juga bilang, cacing, kamu harus kalah ya sama aku ya. Kamu nanti bakal hidupku. Aku bilang, kamu nggak usah ikut. Mas bandel lagi begitu lagi. Cacing bandel ya kamu ya. Ntar kasih makan sekalian kamu. Aku bilang, bisa tadi pas aku baru datang, kok aku puyeng banget. Waduh, ini godaan setan. Aku harus kuat. Aku bilang sama bapak, Pak, wah, aku kayaknya kenapa ini begini? Makanya pas lagi tadi puji-pujian, aku joget aja di belakang. Nah, kuat ya. Betul. Akhirnya aku hari ini juga segar, tenagaku kuat, dengkulnya juga nggak lebar, masih super. Oke, terima kasih semuanya. Ayo, lagi. Haleluya. Membantu. Itu kesaksiannya polos dong. Harus begitu benar. Cacing didoain ya. Jangan makan dulu. Besok hari Rabu kita makan ya. Harus begitu. Ya kalau kita nggak bisa memuji Tuhan, ya kan baca firman, ya benar cacingnya jangan ngomong benar. Iya. Firman benar. Siapa namanya kamu? Rosita, iya. Apalagi yang pertama kali cepetan dong. Ayo Bu, cepetan. Yang pertama kali. Ayo sini, satu lagi di depan juga. Ayo, yang pertama kali kesempatan nih. Yang apa yang udah lama aja masih mau berpacu. Ayo Bu. Semangat. Saya pimpinan dari ibu negara. Ya, karena saya mempunyai ibu negara. Ini anak saya yang saya bawa. Saya bukan baru, anak saya yang baru. Saya udah kesaksian. Ini anak baru. Ya maaf aja ya, kesaksian. Saya ini sebenarnya nggak mau datang. Karena Ibu Yuli kan ngajak saya, ayo Ibu Yuli bilang kita selesaikan, kita punya pekerjaan ini belum selesai, 2004. Saya pertama sini kan November, masih 2003 kan, 2003 November Desember. Nah, kamera ya. Habis dari sini saya jatuh sakit, pas kena tahun baru saya jatuh. Bangun pagi subuh, makanya bapak-bapak ibu hati-hati ya. Subuh bapak waktu enak tidur ibu hati-hati. Kita berjaga-jaga. Roh Kudus berbicara. Itu kita manusia, kita nggak punya iman, punya Roh Kudus. Roh Kudus itu berbicara dalam wahyu. Kalau kita nggak punya wahyu, dari Roh Kudus lihat.
ya kan? Saya mengucap syukur saya bisa datang lagi di sini karena Ibu Yuli memaksaku, kamu mesti ayo, kamu punya kerjaan masih banyak, kamu jawab. Emang aku sakit ini, saya selalu berdoa setiap pagi, Tuhan, I love you, Tuhan Yesus. Setiap pagi berdoa. Sampai di kamar mandi saya teriak, Tuhan Yesus, I love you, saya sembuhkan, angkat semua. Saya ini kaki ini saya lumpuh, nggak bisa bekerja, nggak bisa jalan. Karena saya dapat ilmu dari gym. Orang gym itu suruh senang. Orang cara kejep itu nggak bagus kalau dioperasi. Tapi kamu ini senang, angkat. Jadi jantung kepompa juga gitu. Nah itu saya ikutin. Sehari 3 kali bangun tidur, malam sampai pagi bangunan ikut terus saya. Nah, makanya saya itu puji Tuhan. Dan itu saya menyaksikan tadi ya. Saya kan puji-pujian di situ. Saya pikir Pak Teng yang di belakang saya. Itu aduh jantung saya, kepala saya besar. Mungkin itu roh Tuhan yang mengampiri saya. Saya pikir Pak Teng, saya tengok Pak Teng kan mondar-mandir kayaknya, muter. Saya pikir Pak Teng kan sambil tengok nggak ada. Tapi kepala saya terus langsung merinding gitu. Saya pikir ya puji Tuhan, Yesus menghampiri aku. Pikir gitu ya. Tapi dalam hati saya itu besar, saya tuh memang saya menikmati. Karena saya itu 2 kali saya menikmati itu. Dulu saya untuk dapat itu puji-pujian di rumah Ibu Yuni. Doa malam itu memang Tuhan mengambil tinggi besarnya. Sampai saya pikir aku. Ya kayak tadi rasa saya itu tinggi Pak. Saya pikir Pak Tengkar tinggi dari saya. Saya tengok kan Pak Tengkar mau mandi saya lihat. Nah itu saya betul Tuhan ada. Amin, pasti. Saya percaya Tuhan ada. Walaupun tidak kelihatan sama saya, tapi Tuhan ada sama saya. Amin. Ini syukur kami. Ini dari gereja lain, makanya saya paksa bahas. Dia paksa ya. Kasih Siska namanya. Shalom. Ibu silakan duduk. Namanya Siska dari gereja Pemenang. Amin. Teman Selesari. Terus daerah Ruko. Oke. Teman Ruko, teman saya di gereja orang Kristen juga. Kumpulan dari pendeta saya. Ini pendeta saya sendiri. Saya sendiri lagi dari temannya. Dari temannya saya dari kumpulan di gereja. Saya minta tolong aja, ngomong doa aja ya. Oke. Dan terus berkati. Ayo siapa lagi? Siapa? Weni menyanyi. Ayo Weni nyanyi. Kesempatan Weni nih. Weni tiap ini selalu persiapan dia. Oke, udah latihan ya. Oke. Ayo cepetan. Tinggal 5 menit lagi nih waktunya. Pak Berdi enggak? Pak Berdi? Best saut Pak Berdi. Di atas saja di atas. Inilah trio. Rock and roll, ya.
tubuh boleh lemah, tapi roh kita tetap kuat ya, tetap semangat. Manusia lahiriah kita semakin merosot, tapi manusia batinnya terus diperbarui terus kuat, sehingga kita bisa akan kuat karena kita tahu Tuhan adalah penopang kita. Kita tutup ya. Satu lagu. Kita berdiri bersama-sama. Ajaib
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menerima berkat dari-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita katakan amin. Baik, selamat beristirahat. Besok kita akan kembali beribadah.